Dalam beberapa budaya, kesetiaan dipandang berbeda, dan di Kanada, suami dapat menawarkan istri mereka sebagai bentuk penghargaan. Video ini dari penjelajahan elang menyelami kebiasaan Kanada yang mengejutkan dan unik, termasuk praktik keramahan yang tidak biasa dan hukum-hukum luar biasa. Kanada, negara terbesar kedua di dunia. Meskipun banyak yang mungkin tidak mengetahuinya, Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia berdasarkan luas wilayah dengan keberagaman alam dan budaya yang kaya, yang menjadikannya salah satu permata paling mengesankan di Amerika Utara. Terletak di ujung paling utara Amerika Utara, Kanada berbatasan dengan Amerika Serikat di selatan dan membentang hingga ke kutub Arktik di utara, mencakup segalanya mulai dari pegunungan yang megah dan padang rumput yang luas hingga sungai-sungai yang mengalir dan hutan boreal yang tak berujung. Kanada terkenal dengan keindahan alam yang memukau, satwa liar yang beragam, dan komunitas pribuminya yang sangat memperkaya sejarah dan budayanya. Dari kota Toronto yang sibuk hingga desa Inuit yang terpencil di utara, Kanada menawarkan perpaduan unik antara modernitas dan tradisi, dengan jaringan taman nasional dan cagar alam yang membantu melestarikan keanekaragaman hayati yang khas. Iklim ekstrem di Kanada. Iklim di Kanada sangat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan dari musim ke musim. Secara umum, negara ini mengalami musim dingin yang panjang dan dingin, terutama di wilayah utara, di mana suhu bisa turun di bawah minus 30 derajat Celcius. Ini berarti Kanada adalah rumah bagi beberapa tempat terdingin di bumi, dan wilayah-wilayah di mana esnya begitu tebal hingga tidak pernah mencair, menyebabkan kenyataan mengejutkan seperti orang-orang di beberapa wilayah utara harus menyimpan jenazah orang yang meninggal di garasi atau ruang bawah tanah selama musim dingin, karena mustahil untuk menggali kuburan. Kami akan membahas lebih rinci tentang ini dan fakta-fakta luar biasa lainnya dalam beberapa saat. Kedinginan ekstrim Kanada dan suhu rekor. Selama musim dingin, seluruh belahan utara negara ini membeku, dan Kanada telah mencatatkan beberapa suhu terdingin dalam sejarah, turun di bawah minus 63 derajat Celcius. Sebaliknya, musim panasnya singkat namun menyenangkan, dengan suhu yang dapat melebihi 30 derajat Celcius di provinsi-provinsi selatan seperti Ontario dan British Columbia, memberikan sedikit kelegaan dari dinginnya utara yang ekstrim. Nama Kanada berasal dari kata Iroquois Kanata, yang berarti pemukiman, yang diadopsi oleh para pemukim ketika mereka mendirikan berbagai pemukiman di wilayah luas ini. Nama ini kemudian menjadi nama resmi negara tersebut ketika Kanada meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1867. Ukuran dan populasi Kanada. Kanada adalah salah satu negara terbesar di dunia, membentang lebih dari 10 juta kilometer persegi. Ukuran yang sangat besar ini memungkinkan negara ini mencakup berbagai lanskap yang bisa memuat negara-negara besar seperti Brasil dan Meksiko. Meskipun luas wilayahnya, populasi Kanada relatif jarang, dengan hanya 38 juta orang. Kepadatan penduduk yang rendah ini menciptakan paradoks yang luar biasa. Sebuah negara dengan keindahan geografis yang menakjubkan dan ruang yang melimpah bagi alam untuk berkembang. Hasilnya adalah harta karun ekosistem, dari hutan hujan berawan di pesisir Pasifik yang subur dan hidup, hingga tundra Arktik yang dingin dan luas di utara. Keanekaragaman alam yang luas ini menjadikan Kanada sebagai tempat perlindungan sejati bagi satwa liar dan surga, bagi mereka yang mencintai penjelajahan lingkungan alam yang masih perawan dan tak tersentuh. Pulau beruang kutub dan keajaiban satwa liar lainnya. Di antara permata alam Kanada, Churchill, Manitoba menonjol, khususnya dengan pulau beruang kutubnya. Setiap tahun, pemangsa darat terbesar di dunia, beruang kutub, dapat ditemukan di sini saat mereka mendekat ke Teluk Hudson pada musim gugur. Churchill menarik para petualang dan pecinta satwa liar dari seluruh dunia yang ingin menyaksikan makhluk megah ini di habitat alami mereka. Kanada adalah rumah bagi sekitar 15.000 dari 25.000 beruang kutub di dunia, sebuah angka yang mencengangkan, yang menegaskan pentingnya negara ini sebagai tempat perlindungan bagi hewan-hewan yang terancam punah ini. Selain beruang kutub, negara ini juga dipenuhi dengan satwa liar lainnya. Dengan konsentrasi beruang hitam, beruang grizzly, dan beruang kodiak yang sangat tinggi, Kanada menawarkan beberapa peluang terbaik untuk mengamati makhluk ikonik ini di alam liar.
Teluk Fundy, pasang surut tertinggi di dunia. Teluk Fundy di Kanada adalah rumah bagi pasang surut tertinggi di dunia, sebuah pertunjukan alam yang terus mengagumkan mereka yang menyaksikannya. Rentang pasang surut di sini bisa mencapai hingga 16 meter, menciptakan perubahan dramatis di lanskap 2 kali sehari. Kekuatan dan keindahan pasang surut ini yang benar-benar membentuk kembali garis pantai, menarik fotografer, pecinta alam, dan ilmuwan dari seluruh dunia. Namun, Teluk Fundy bukan satu-satunya lanskap mengejutkan di Kanada. Gurun Carcross di Yukon, sering disebut sebagai gurun terkecil di dunia, adalah fitur alam unik lainnya, menawarkan kontras yang langka dan tak terduga dengan hutan dan danau luas yang mendominasi sebagian besar negara ini. Kekayaan danau di Kanada. Kanada memiliki jumlah danau yang luar biasa, lebih banyak daripada negara manapun di dunia secara keseluruhan. Dengan sekitar 3 juta danau, Kanada menyimpan hampir 20% cadangan air tawar planet ini. Di antara danau-danau ini adalah danau beruang besar, salah satu danau air tawar terbesar dan terdalam di dunia, menjadikan Kanada sebagai surga air sejati. Jumlah dan keragaman danau di seluruh negara ini menjadikannya tujuan utama untuk memancing, berperahu, dan menjelajah, menawarkan peluang tak terbatas untuk terhubung dengan alam dalam bentuknya yang paling murni. Garis pantai panjang dan alam liar yang terpencil di Kanada. Kanada diberkahi dengan garis pantai terpanjang dari negara manapun, membentang sejauh 202.080 km. Jika Anda berjalan sepanjang garis pantai ini, diperkirakan Anda akan memerlukan sekitar 4 tahun untuk menyelesaikan perjalanan tersebut. Garis pantai yang panjang dan berbatu ini dipenuhi dengan alam liar yang terpencil dan murni. Sebagian besar masih belum tersentuh oleh perkembangan manusia. Sekitar 90% dari luas wilayah Kanada masih tak berpenghuni, meninggalkan luas tanah yang sangat besar bagi satwa liar untuk berkeliaran dengan bebas. Alam liar ini juga memiliki peran penting dalam membentuk budaya dan tradisi masyarakat pribumi Kanada, khususnya Inuit. Keterhubungan dengan lingkungan hidup sangat mendalam dalam cara hidup mereka, memengaruhi segala hal mulai dari keyakinan spiritual mereka hingga aktivitas sehari-hari mereka. Orang Inuit dan budaya kaya mereka. Orang Inuit adalah suku pribumi dari wilayah Arktik di Kanada, serta Greenland dan sebagian Alaska. Seringkali salah disebut Eskimo, istilah yang kini dianggap menyinggung. Orang Inuit menyebut diri mereka sendiri Inuit, yang berarti orang-orang. Orang Inuit telah hidup di beberapa iklim paling keras di bumi selama ribuan tahun, mengembangkan hubungan yang mendalam dengan lingkungan mereka. Ikatan yang dalam ini memengaruhi spiritualitas, seni, dan teknik bertahan hidup mereka. Bagi mereka, dunia ini saling terhubung dengan semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan roh merupakan bagian dari satu eksistensi yang terpadu. Cerita, keyakinan, dan praktik mereka memberikan gambaran tentang budaya yang berkembang di tengah keindahan ekstrim dan tantangan Arktik. Tradisi keramahan unik orang Inuit. Keramahan Inuit adalah salah satu aspek yang paling menarik dari budaya mereka. Secara historis, ketika seorang tamu tiba di rumah orang Inuit, tuan rumah mungkin akan menawarkan istrinya sebagai bentuk keramahan. Meskipun praktik ini mungkin terdengar mengejutkan bagi sensitivitas modern, itu adalah refleksi dari ukuran kecil banyak komunitas Inuit. Pertukaran seperti ini dilihat sebagai cara untuk memperkuat aliansi dan memastikan keragaman genetik serta kelangsungan hidup masyarakat mereka. Menolak tawaran tersebut dianggap sebagai penghinaan yang dapat berujung pada konsekuensi yang berat. Meskipun praktik ini sebagian besar telah memudar, itu tetap menjadi aspek yang menarik dari budaya Inuit, mencerminkan kondisi ekstrim di mana mereka hidup dan rasa kebersamaan yang mendalam yang membimbing praktik sosial mereka. Ritual tukar pasangan dan syamanisme dalam budaya Inuit. Orang Inuit juga mempraktikkan ritual tukar pasangan, sebuah adat yang terkait dengan keyakinan agama mereka dan dilakukan di bawah bimbingan para syaman. Syaman adalah pemimpin spiritual yang dihormati, yang bertindak sebagai perantara antara dunia fisik dan dunia roh. Mereka dipercaya untuk menyembuhkan penyakit, meramalkan peristiwa yang akan datang, dan memberikan perlindungan kepada komunitas mereka.
Praktik tukar pasangan, meskipun sering disalahpahami, berakar pada pandangan spiritual kompleks orang Inuit yang menekankan keterhubungan semua kehidupan. Shaman, sebagai pembawa pengetahuan ini, memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan budaya masyarakat Inuit. Hukum aneh di Newfoundland, membayar pajak dengan cakar anjing laut. Salah satu praktik historis yang lebih aneh di Kanada datang dari provinsi Newfoundland dan Labrador. Dulu, ada hukum aneh yang memungkinkan penduduk untuk membayar pajak mereka dengan menggunakan cakar anjing laut. Tradisi aneh ini mencerminkan peran penting perburuan anjing laut dalam ekonomi lokal, di mana sumber daya dari darat dan laut sering digunakan dalam barter atau pembayaran. Ini adalah pengingat unik tentang bagaimana komunitas terpencil di Arktik beradaptasi dengan lingkungan mereka, menggunakan setiap bagian dari hewan yang mereka buru dengan cara yang praktis dan terkadang mengejutkan. Tradisi sled anjing. Sled anjing adalah tradisi lain yang tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan Kanada, khususnya di wilayah utara. Penggunaan Siberian Huskies yang awalnya dibudidayakan oleh suku Chukchi dari Siberia sangat penting untuk transportasi dan perburuan di daerah-daerah yang bersalju dan terpencil di negara ini. Saat ini, sled anjing telah berkembang menjadi aktivitas rekreasi sekaligus bagian vital dari warisan budaya. Para pengunjung Kanada masih bisa merasakan sensasi menaiki sled anjing, melintasi lanskap yang tertutup salju, memberi mereka gambaran tentang bagaimana rasanya bagi masyarakat pribumi dan pemukim yang harus menghadapi bulan-bulan musim dingin. Kedinginan ekstrim dan tantangan pemakaman musim dingin. Di beberapa wilayah terdingin Kanada, lapisan permafrost membuat pemakaman menjadi tantangan besar pada bulan-bulan musim dingin. Di tempat-tempat seperti Yellowknife, tanah beku berarti jenazah tidak bisa dimakamkan hingga mencairnya salju pada musim semi. Selama waktu ini, jenazah sering disimpan di garasi atau ruang bawah tanah hingga tanah cukup lunak untuk pemakaman yang layak. Praktik ini, meskipun sebagian besar merupakan peninggalan masa lalu, menyoroti realitas keras kehidupan di ujung utara dan kemampuan luar biasa orang Kanada untuk bertahan hidup di salah satu kondisi paling ekstrem di bumi. Udara murni dan hutan luas Kanada. Kanada dikenal memiliki udara terbersih di dunia, yang menjadi bukti dari alam liar negara ini yang luas dan belum terjamah. Lebih dari 31% dari tanahnya ditutupi oleh hutan, dan Kanada adalah rumah bagi lebih dari 10% dari total lahan berhutan di dunia. Hutan-hutan ini, yang bervariasi dari hutan hujan, sedang di pesisir Pasifik, hingga hutan boreal yang membentang di bagian utara negara ini, berfungsi sebagai paru-paru planet ini, menyediakan oksigen yang sangat dibutuhkan dan membantu mengatur iklim global. Dengan begitu banyak keindahan alam, Kanada benar-benar menjadi surga bagi para pecinta alam dan lingkungan. Perbatasan terpanjang dan infrastruktur menarik Kanada. Perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat adalah perbatasan terpanjang yang tidak dijaga di dunia, membentang sejauh 8.891 km. Perbatasan damai ini adalah simbol hubungan erat antara kedua negara yang tidak hanya berbagi perbatasan, tetapi juga berbagai pertukaran budaya, sosial, dan ekonomi. Kanada juga memiliki jalan terpanjang di dunia, Yonge Street di Toronto, yang membentang lebih dari 56 km. Selain itu, Kanada memiliki jumlah bandara terbanyak di dunia, 1.467 bandara, yang menjadi gerbang menuju berbagai wilayah dan daerah alam liar yang terpencil di negara ini. Landasan pendaratan UFO di Saint Paul. Bagi mereka yang menyukai hal-hal aneh dan tak terjelaskan, kota kecil Saint Paul di Alberta menawarkan daya tarik unik, sebuah landasan pendaratan UFO. Dibangun pada tahun 1967, landasan ini dirancang khusus untuk menyambut pengunjung dari luar angkasa. Meskipun terdengar seperti adegan langsung dari film fiksi ilmiah, landasan pendaratan UFO ini tetap menjadi bagian unik dari sejarah Kanada. Pengunjung Saint Paul dapat menjelajahi area ini dan bahkan mengunjungi museum lokal yang didedikasikan untuk UFO, menambah elemen misteri dan intrik dalam perjalanan mereka melalui Kanada. Jaringan bandara Kanada dan biaya perjalanan. Dengan jaringan bandara yang modern dan luas, bepergian ke Kanada sangatlah mudah.
Namun, pengunjung harus memastikan mereka memiliki paspor yang sah dan mungkin memerlukan visa turis atau otorisasi perjalanan, tergantung pada kewarganegaraan mereka. Biaya hidup di Kanada sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan AS. Dengan secangkir kopi, biasanya seharga 2-3 dolar Amerika Serikat dan makan malam di restoran menengah berkisar antara 15-30 dolar Amerika Serikat per orang. Tarif hotel juga bervariasi, tetapi hotel kelas menengah dapat memakan biaya antara 100 hingga 150 dolar Amerika Serikat per malam di kota-kota seperti Toronto dan Vancouver. Kami harap eksplorasi tentang keajaiban tersembunyi dan rahasia menarik. Kanada ini memberi sensasi yang sama menyenangkannya bagi Anda seperti halnya bagi kami. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberi kami tanda suka dan berbagi pemikiran Anda di kolom komentar. Dukungan Anda membantu kami menghadirkan lebih banyak konten seperti ini setiap minggu. Dan jika Anda belum berlangganan, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan pembaruan menarik mingguan kami.